Sahabat kisah karomah wali yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Dr. Khalid Basalamah mengomentari kembali amalia warga NU yaitu Maulid Nabi itu. Ikut syariat siapa? Ini cuplikan video Khalid Basalamah. Teman pun yang lakukan maulid pasti tahu. Kapan sejarahnya? Tahun 230 Hijriah. Nabi meninggal tahun berapa? 11 Hijriah. Khulafaur Rasyidin selesai tahun 40 Hijriah, gitu kan. Generasi emas sahabat sudah habis, gitu kan. Generasi tabi'in juga habis. Muncul dinasti Fatimiyah Syiah di Iran, di Mesir yang buat maulid pertama kali karena mereka melihat mereka berbatasan dengan Romawi, maka mereka melihat kenapa orang-orang Nasrani merayakan hari lahirnya Isa alaihissalam, maka mereka juga mengatakan kalau gitu kita harus merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ayo kita dibuatlah 6 macam maulid. Maulid Nabi SAW, maulid Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan juga maulidnya raja mereka. Dan sampai sekarang Iran masih lakukan itu. Ini ditarik ke dalam masalah ibadah. Sudah mulai ada zikirnya, ada berdiri menganggap ruhnya Nabi sedang lewat kalau lagi baca salawat. Mulai dulu maulid cuma setahun sekali kan hari raya, sekarang setiap malam Jumat dibaca, setiap ada pengajian dibaca. Ini mana dalil? Kita sebagai umat Islam sangat ingin selalu memuji Nabi Muhammad, bahkan Gus Baha dalam ceramahnya Abu Lahab saja senang ketika Nabi dilahirkan. Mau tahu ceramah Gus Baha selengkapnya? Simak video berikut ini. Kenapa itu satu keharusan? Begini logikanya. Salah lagi Nabi jadi Nabi itu 23 tahun. Itu yang menyokong beliau jadi Nabi itu orang Nasrani dan orang Yahudi. Karena itu satu-satunya perangkat yang harus dipakai. NU belum ada, sama nggak usah GR bela Nabi. NU pas itu belum ada. Maulid Nabi itu yang kangelan itu Abu Lahab, bukan pengurus NU. Sampai sekarang dalil Maulid itu masih pakai Abu Lahab. Jadi ini ya NU itu masuk organisasi yang luar biasa. Abu Lahab itu jadi dalil. Jadi Abu Lahab dengar kalau iparnya, Abu Lahab itu iparnya Aminah. Iparnya Sayyidah siapa? Dengar Aminah lahir, nggak punya suami, saking senengnya. Tanggalemnya beliau, namanya Suwaibah, itu dimerdekakan. Ya setidaknya untuk hari Senin tak sebut beliau, karena pas sholat. Nanti Selasa, Rabu, dan itu dimerdekakan. Saya yang kiai kecil saja nggak bayangkan kalau pagi-pagi tidak punya anak dalam bikin kopi siapa, yang mencucikan siapa, yang nyapu rumah siapa. Tapi Abdullah saking senengnya punya ponakan itu dikasihkan. Sudah Suwebah kamu pakai saja. Sudah melayani kamu, ngurusin kamu. Jadi saya bayangkan hari itu Abu Lahab itu mungkin bikin kopi sendiri, aku sendiri demi. Nah itu sama Allah dikenang sehingga yukhaffafu anul adzabu yaumal isnan, itu masyhur. Idza kana hadza kafirun ja'a dhammuhu fi tabbat yadahu fil jahimi muhal lada an ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famadnu bil abdilladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini Abu Lahab yang kafir, hormat Maulidur Rasul saja dapat takhfiful adab, apalagi yang mukmin. Jadi itu satu-satunya dalil maulid, itu dalilnya Abu Lahab. Ya makanya terus kita itu dibully sama kelompok sebelah, dalil kok Abu Lahab. Tapi saya pastikan, awal Islam itu yang menjadi perangkat nubuwah itu hanya Yahudi dan Nasrani. Karena yang lainnya nggak tahu Nabi itu apa. Saya beri sedikit cerita. Nabi itu umur, anggap saja kita ikut kaul yang 12 tahun saja. Sebetulnya ada beberapa perdebatan, yang bilang 9, ada yang bilang 12. Tapi yang debat tidak usah didengerin, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Kadang orang debat ya lucu, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Anggap saja 12. Nabi datang ke Syam. Syam itu ya sekitar Syria, Lebanon, Palestina itu Syam. Itu pertama yang tahu kalau beliau Nabi itu ya rohib. Rohib itu terjemahnya ya pendeta. Rohib, Bukhaira, nemuin Abu Thalib, itu siapa? Ini anak saya. Terus ditanya lagi, ini siapa? Ini anak saya. Sampai 3 kali. Terus sampai Abu Thalib itu agak tersinggung. Memangnya masalahnya apa kalau dia anak saya? Terus Ibu Bukhaira bilang gini, semua alamat Nabi pada anak ini itu ada semua, kecuali kecelakaannya satu, anak kamu.
Loh memangnya masalahnya apa? Karena alamatnya Nabi di Taurat dan Injil itu yatim. Sementara ini punya bapak kamu, ini masalah. Jadi dilihat matanya sudah memenuhi kriteria, semua memenuhi kriteria, kecuali satu, karena punya bapak Abu. Akhirnya Abu Thalib ngaku, enggak ini anak saya, ponakan saya. Akhirnya diketahui kalau ini benar-benar calon Nabi. Pertama yang tahu siapa? Pendeta. Karena yang punya khazanah kitab samawi itu ya para orang Nasrani dan Yahudi. Sehingga Al-Quran meskipun pada akhirnya ngeritik Yahudi Nasrani itu, tapi nggak bicarakan Yahudi Nasrani. Karena satu-satunya yang masih punya kitab samawi itu Yahudi dan Nasrani. Meskipun sebagiannya sudah dirubah-rubah. Alamat pertama itu seperti yang diceritakan di Barjanji Afi Ainaihi Humrotun. Matanya dilihat. Terus perlakuan pohon. Saya pernah di pohon itu, pohon nubuah. Itu umurnya ribuan tahun. Itu kalau Nabi duduk misalnya di arah barat, matahari dari barat, normalnya kan kena kesetong matahari. Itu yang rubah itu dahannya. Jadi Nabi itu orangnya lugu, duduk aja nggak mau mikir. Memang syaratnya Nabi itu nggak boleh mikir, harus ummi itu lugu. Nggak boleh Nabi mikir besok makan apa, terus jabat apa, itu nggak boleh. Itu udah Nabi itu, maklar itu. Nabi itu nggak boleh mikir. Makanya Quran nyifati Nabi itu makun tata drimal kitab walal iman. Kamu itu tidak tahu kitab itu apa, iman itu apa. Jika Nabi itu nggak bisa, cepat beres nggak bisa. Nabi kok memaklumatkan, wah saya tadi mana, nggak bisa. Nabi itu justru bagus keliru pertama jadi Nabi. Nabi pertama ketemu Jibril itu dikira malaikat maut, dia lari ketakutan. Zamiluni Khotijah, saya ini takut, itu tadi ada malaikat maut, saya takut. Sama Khotijah dikemulin. Jadi Nabi itu nggak tahu kalau itu malaikat siapa? Jibril. Jibril nggak bisa dia kenalan nggak di seminar. Ini malaikat Jibril pernah kuliah di sini, nggak bisa seperti itu. Jibril itu ya aneh. Pertama ketemu Nabi, Iqra ya Muhammad, kamu harus baca ini. Kata Nabi, mana Nabi Korean, saya tidak bisa baca. Harus bisa. Dipaksa sampai 3 kali, Nabi terjawab, saya tidak bisa baca. Terus kata Nabi kenangnya, Fagottoni, saya didekap, kamu harus bisa baca. Setelah baca, dilepas, Nabi lari, pulang. Pulang, terus bilang ke istrinya, Zamiluni. Ini secara nahwu agak aneh, karena mukhotobahnya perempuan satu, harusnya Zamilini. Kalau untuk perempuan harusnya idribi ya unsur itu. Tapi karena Khadijah dihitung ahl itu keluarga, maka Nabi pakai khitab mudzakkar jamak Zamiluni. Jadi Nabi nggak tahu kalau pertama jadi. Karena syaratnya Nabi harus ummi. Justru karena ummi itu orisinil, semua yang dikatakan Nabi pasti dari wahyu. Nah, tadi Nabi sampaian mikir, saya besok ngomong apa ya supaya orang tertarik. Makanya kamu nggak akan jadi Nabi. Selain sudah ditutup juga bahaya ini karena tadi. Makanya saya ngaji itu ya sekenanya saya tidak pernah ngaji itu mikir. Karena ngaji itu menarik enggak itu terserah nasib. Kalau nasib sedang baik, kamu tidak paham, wah Gus Baik ilmunya tinggi sampai kita tidak paham itu kalau nasib sedang baik. Kalau nasib tidak baik, ngomong sudah enak apa? Sebulet tuh. Jadi sebetulnya ini masalah kalau Allah yang muqallibal qulub. Kayak kamu kelihatan serius itu kalau nasib sedang baik dan kamu mikir. Kalau nasib sedang nggak baik, wong kok merengut terus mesti begitu. Kalau kamu nasib baik sering guyon mesti orang komentarnya alhamdulillah itu ceria, gampang syukur. Kalau nasib nggak bahagia itu guya-guyu jelas kan. Sehingga Nabi itu memang nggak boleh mikir. Sehingga diistilahkan makun tadri mal kitab walal iman. Kamu itu tidak tahu kitab itu apa iman. Justru itu bagus. Nggak tahu itu bagus kalau untuk Nabi. Kalau untuk apa? Sehingga orisinil datang ke Khadijah Zamiluni. Jawabannya Khadijah lucu. Kamu betul ketemu orang seperti ini makhluk seperti ini? Ya kata Nabi. Itu Khadijah itu kacaunya bukan main. Khadijah itu kacau. Khadijatul Kubro, termasuk manaqib yang dicintai Mbah Mun. Ini Mbah Banyak Habib, ini Muhammad bin Anis. Khadijah bilang gini, ya gini saja Mas. Saat kalau teman kamu itu datang bilang ke saya. Ya kata Nabi, nggak ngerti kalau ini dites. Suatu saat Jibril ini datang lagi. Nabi juga, ini loh temanku. Kalau bilang Jibril itu ini temanku datang lagi. Khadijah fahasarat an fakhidiyah. Masyhur itu di riwayat. Pahanya agak dibuka. Mas, temanmu masih, lari katanya. Terus setelah lari ditutup lagi. Temanmu datang lagi, ya datang lagi.
Absyir ya Muhammad, kamu harus senang. Itu benar-benar kamu itu nabi. Jadi Khadijah punya sekian definisi. Kalau nabi betul itu melihat apa, malaikat betul itu melihat aurat lari. Jadi dibuka. Ternyata Jibril lari. Khadijah ini tidak tahu, yang tahu nabi. Nabi ya nggak tahu kalau dites. Kalau nabi tahu, oh kok ngene nak dites ya. Jadi ini mungkin, jadi nabi itu nggak tahu kalau dites. Mas, kalau temanmu datang bilang saya. Setelah pas Nabi sama Khadijah, Jibril datang. Masyhur itu fahasarat an fakhidiyah. Dibuka, temanmu masih mas, lari. Ditutup lagi. Sekarang gimana mas? Datang lagi. Kamu harus seneng, kamu Nabi betul. Karena kalau itu setan, wah mesti seneng nonton orang. Itu Nabi tidak tahu kalau dites. Kalau sampean kan tahu, kalau mau dites istri. Sampai mulai kata tong wedok liya teko mesti bojo gak servis untuk menutupi semua keburukan itu. Itu Nabi. Uniknya terus Khadijah, Nabi jadi Nabi sama Khadijah itu tahu di Khadijah. Nabi nggak tahu kalau mau jadi Nabi, tapi Khadijah tahu. Sehingga ketika umur 25 tahun Nabi sebagai pedagang, Khadijah itu ngirim mata-mata namanya Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Saya tambahin lagi Maisarah nama lelaki. Nanti kalau kamu artikan nama perempuan, oh berarti Nabi kemana-mana punya perempuan. Enggak, Maisarah itu nama lelaki. Maisarah dikirim Khadijah. Terus gimana Muhammad di perjalanan? Tudhilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Kemana-mana dipayungi oleh mega, oleh awan. Sekian informasi ke Rasul, ke Khadijah itu dimasukkan semua ke Khadijah.